Halo, apa kabar pemirsa? Saya Tiara Harahap akan bersama Anda melalui serangkaian informasi yang kami rangkum dalam Lintas Indonesia. Dan sekarang saya memakai masker melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi. Inilah Lintas Indonesia hari ini untuk Anda. Tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta mengancam akan memboikot rapat paripurna pembahasan interpelasi soal Formula E yang digelar hari ini. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi dinilai telah melanggar tata tertib dengan menyusupkan agenda interpelasi tanpa persetujuan pimpinan lainnya. Usul interpelasi. Rapat Badan Musyawarah atau BAMUS yang digelar DPRD DKI Jakarta pada Senin kemarin mendapat sorotan tajam dari sejumlah fraksi. Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi ditengarai menyusupkan agenda rapat paripurna pembahasan interpelasi soal Formula E. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra, Muhammad Taufik menilai pembahasan hak interpelasi Formula E merupakan agenda colongan yang telah melanggar tata tertib rapat. Agenda BAMUS tadi sebetulnya diagendakan untuk membahas 7 kegiatan di luar rapat paripurna interpelasi. Tiba-tiba ketua memasukkan itu dalam mekanisme dan tata tertib DPRD bahwa setiap agenda kegiatan yang akan dibahas BAMUS harus lebih dulu dibuatkan undangan dan setiap undangan harus dilakukan minimal 2 pimpinan DPRD melakukan paraf atas undangan tersebut. Lewat kekecewaan tersebut, sedikitnya 7 fraksi di DPRD mengancam akan memboikot rapat paripurna interpelasi terkait Formula E yang digelar hari ini. DPRD ini kan kolektif kolegial, jadi tidak boleh adanya one man show atau tanda tangan sendiri dan menjalankan sendiri. Jadi kami juga dari pimpinan menyayangkan bahwa ada salah satu pimpinan yang melanjutkan kegiatan tanpa koordinasi kolektif kolegial dari wakil-wakil pimpinan. Dan kami berempat sepakat untuk menolak ya dari awal adanya interpelasi Formula E. Menjegal atau menghalangi, tapi tentunya Ketujuh fraksi yakni Golkar, Gerindra, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, PKB, dan P3 juga mengancam akan melaporkan Prasetyo Edy ke Badan Kehormatan Dewan atas tudingan pelanggaran tata tertib. Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menyebut adanya pembahasan interpelasi soal Formula E dalam rapat Badan Musyawarah atau BAMUS yang digelar kemarin merupakan hak dari setiap anggota Dewan lantaran sudah ada 2 fraksi dengan jumlah 33 anggota Dewan. Edy pun meminta agar setiap anggota Dewan di DKI Jakarta dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik serta tak menciptakan sistem parlemen jalanan. Menteng itu dia mengumumkan orang untuk memboikot. Saya silakan aja. Saya punya rekaman semua. Siapa yang hadir. Ada yang hadir di dalam 7 BAMUS itu sepakat dengan 7. Ada juga yang nggak ada masalah. Ini kan juga harus dihargai. Ini hak anggota dewan gitu. Ini dihargai dan harus dihargai oleh teman-teman. Kalau memang ini nggak ada permasalahan, kenapa dia harus bertindak seperti itu gitu loh. Saya minta kepada teman-teman, ini bukan permasalahan suka atau tidak suka. Ini sudah terjadi dua fraksi mengajukan hak interpelasi atas temuan, sekali lagi temuan audit BPK. Beri penjelasan kepada Pak Gubernur, kepada Pak Sekda atau Pak Asli Pemerintahan dan kepada anggota-anggota yang lain. Ya. Janganlah istilahnya kita menyudutkan dirinya sendiri. Kalau bertanya sudah selesai. Nanti forumnya apa? Setelah BAMUS ini forumnya adalah namanya paripurna. Kok di dalam rapat paripurna nanti itu istilahnya quorum atau tidak, quorum 50% atau tidak, itu kan terjadi di paripurna. Jangan dibuat kayak parlemen jalanan. Ya, sekali lagi jangan buat parlemen jalanan. Kalau dia tahu aturan tatip, ayo dong tanda tangan para pimpinan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta semua pihak terutama para anggota legislatif agar bijak menyikapi semua persoalan yang ada dan memaklumi perbedaan pendapat. Bagaimana pelaksanaannya besok seperti apa, siapa yang hadir, siapa datang, nanti pendapatnya apa, tentu kita harus menghormati semua proses legislasi, proses di DPRD kami hormati yang
itu kami berharap ya semua teman-teman mari kita sikapi berbagai masalah di Jakarta ini termasuk Formula E secara bijak ya. Mudah-mudahan kita tentu pemerintah provinsi melaksanakan Formula E punya tujuan yang baik, niat yang baik. Nah, kami tetap menghormati teman-teman sebagian yang tidak sependapat, tidak setuju dengan berbagai alasan, itulah hak teman-teman. Namun alangkah baiknya semua didiskusikan, dibahas bersama-sama secara baik untuk mencari solusi. Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri berhasil mengungkap 2 pabrik ilegal pembuatan obat keras di Yogyakarta. Pabrik pil koplo terbesar di Indonesia ini mampu memproduksi 2 juta butir obat dalam sehari senilai 2 miliar rupiah. Terbongkarnya pabrik obat keras ilegal di Yogyakarta berawal dari ditangkapnya para pelaku ketika melakukan transaksi sejumlah obat psikotropika di wilayah Jawa Barat dan Jakarta Timur. Dari pengakuan para tersangka, obat-obatan dipasok dari Yogyakarta yang langsung ditindaklanjuti Mabes Polri serta Polda DIY di kawasan Kasihan Bantul, Yogyakarta dan Gamping, Sleman, dengan menemukan 2 pabrik pembuatan obat ilegal yang dapat menimbulkan efek ngantuk, cemas, dan halusinasi bagi pemakainya. Polisi berhasil menangkap Daud, seorang pimpinan pabrik, dan Joko, pemilik pabrik, serta Sri Astuti, seorang wanita pemasok bahan baku yang digunakan untuk memproduksi obat keras di pabrik tersebut. Biaya produksinya sampai 2-3 miliar dibutuhkan oleh Joko, baik untuk bahan maupun penggajiannya. Nah, dari 7 mesin, kami bertanya bahwa 7 mesin printing, asumsinya di sini bahwa mesin ini bekerja selama 24 jam mampu menghasilkan 2 juta butir per hari. 2 juta butir per hari, jadi kalau dia sebulan itu 420 juta butir. Andai kata dia full bekerja 24 jam. Pabrik ini telah beroperasi sejak tahun 2018 dengan wilayah pemasaran ke Pulau Jawa dan Kalimantan. Polisi juga masih mengejar seorang pelaku lainnya yang juga seorang otak pembuat obat keras ini. Tempat ini telah beroperasi sejak 2018 yang lalu dan mampu menghasilkan lebih kurang 2 juta butir obat di dalam 1 hari. Ini merupakan sesuatu yang perlu kita atensi bersama karena ini berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Total yang berhasil tertangkap berjumlah 13 pelaku dengan ancaman pidana selama 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar subsidi 10 tahun penjara. Informasi tadi menjadi penutup kebersamaan kita dalam Lintas Indonesia. Jangan lupa segeralah vaksin pemirsa jika Anda mendapat kesempatan untuk divaksinasi. Saya Tiara Harha pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.